Tak habis-habis dengan cerita tentang Timor Leste. Kali ini ada lagi cerita yang terbaru. Katanya di sini, akui penyesalan terhadap Indonesia. Kondisi Timor Leste menyedihkan. Apa yang menyedihkan tu? Jom kita sama-sama tonton dan reaction. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang guys. Bukannya apa, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Teropong NKRI. Katanya tajuknya guys, berita terbaru, akui penyesalan terhadap Indonesia. Kondisi Timor Leste menyedihkan. Wow. Apa yang menyedihkan lagi guys tentang cerita mereka ni? Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe Teropong NKRI. Kini subscribernya adalah 100,006 subscriber. Anda boleh pergi ke channelnya dan support channelnya, sokong channelnya kerana banyak info-info yang menarik di channel beliau. Dan jangan lupa subscribe juga Brozul Channel dan klik butang loceng sekali. Okey guys, tanpa membuang masa dan tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Tak habis-habis dengan cerita Timor Leste ni ya guys. Apa lagi cerita terbaru mereka kali ni? Akui penyesalan terhadap Indonesia. Apa yang penyesalan mereka terhadap Indonesia ni? Terkuak begini kondisi Timor Leste pasca merdeka dari Indonesia. Peristiwa tak terduga ini terjadi. Teropong NKRI, lebih kurang begitulah sebutannya. Pernah menjadi bagian dari Indonesia. Timor Leste akhirnya berpisah pernah dan menjadi sebagian Indonesia, betul. Sanana Gusmao menjadi presiden pertama setelah beberapa tahun berjuang merdeka dari Indonesia. Lalu, bagaimana Timor Leste berjalan sebagai sebuah negara baru? Ternyata Timor Leste tak bisa langsung hidup makmur pasca meninggalkan Indonesia. Meski berpisah dengan Indonesia sejak 1999, namun Timor Leste baru berhasil mendapatkan kemerdekaannya dan berdaulat penuh sejak tahun 2002. Iklan sebentar guys Biasalah kita tengok terus daripada YouTube, memang ada iklan lah. Okey, kita skip sekejap lagi. Okey, skip. Okey, tapi kita sambung karena semula. ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka terjadi banyak masalah di Timor Leste. Puncaknya terjadi krisis di tahun 2006 yang dikenal sebagai krisis terbesar dalam sejarah Timor Leste. 2006 Bagaimanakah krisis tersebut akhirnya diatasi? Wah, patung ni macam Timor patung Leste kat Brazil. Berasal dari konflik antar elemen militer Timor Leste atau FFDTL, di mana hal ini disebabkan oleh diskriminasi di dalam militer. Tentara dari daerah barat mengaku bahwa mereka didiskriminasi karena militer mengutamakan tentara dari daerah timur. Pihak Lorosai, yaitu timur dalam bahasa Tetum, mendominasi Valintil, gerakan pemberontak gerilya. Mereka juga sempat melawan pendudukan Indonesia dan membentuk sebagian besar FFDTL usai merdeka di tahun 2002, sehingga Loromanu Barat dalam bahasa Tetum kurang menonjol dan kurang diperhatikan di dalam struktur militer. Lalu ada ketegangan antara militer dan kepolisian yang sebagian besar anggotanya itu berasal dari Barat dan mantan anggota militer Indonesia. Pada akhirnya, 404 dari 1.500 tentara reguler meninggalkan barak mereka atau desersi pada 8 Februari 2006. Lalu 177 tentara lainnya juga menyusul pada 25 Februari. FFDTL kemudian juga mencoba menyelesaikannya secara baik-baik. Kena dengar betul-betul lah guys sebab admin ni dia cakap terlalu laju. Jadi kena dengar betul-betul. Saya pun terpaksa senyap dan diam kerana nak dengar apa yang satu persatu admin ni cakap, sebab dia terlalu laju dia cakap. Tak berhasil. Sehingga sepertiga militer Timor Leste dipecat dan tidak boleh kembali ke militer. Dampaknya mereka tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya menganggur. Lalu mantan tentara itu juga berdemo di Dili bersama warga sipil lainnya. Awalnya demo berjalan damai, namun aksi kekerasan yang terpusat di Dili, ibu kota Timor Leste, dan tak lama kemudian menjadi upaya kudeta. Para pelaku kekerasan dan pembunuhan berpihak pada Presiden Sanana Gusmao yang ingin menurunkan Perdana Menteri dan pemimpin Fretilin Mari Alkatiri. Ingat, pada masa itu, Fretilin adalah satu-satunya partai di Timor Leste dan sangat berkuasa. Puncaknya pada 20 April
yaitu 28 April 2006, ketika para mantan tentara berselisih dengan pasukan FFDTL yang menembak ke arah kerumunan, dan selanjutnya bisa kita tebak 5 orang tewas dan lebih dari 1.000 bangunan hancur. Ada yang mati ya, 5 orang. Sekitar 21.000 warga di Dili mengungsi keluar kota. Selama beberapa hari, tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reinado melawan FDTL menurunkan 20 polisi militer. Mereka juga membawa senjata lengkap. Lokasi perang keduanya di arah pegunungan, dan pertempuran itu terjadi selama beberapa pekan dan membuat pasukan penjaga perdamaian atau PBB datang membantu. Bahkan Timor Leste pun meminta bantuan dari Australia. Sayangnya, awal tahun 2008, Mayor Alfredo Reinado tewas terbunuh dan pemberontakan diambil alih oleh Gastão Salsina. Tapi pada April 2008, Gastão Salsina juga menyerah kepada pemerintah. Krisis Timor Leste 2006 pun berakhir dengan perginya pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 2012. Pria Timor Leste yang masuk ke NTT melalui jalan tikus mengaku ingin menjadi iklan lagi ya, sebentar ya. Saya Muhammad Mukri bin Muhammad Musin. Saya sekejap. Sekarang kita skip iklannya. Maaf ya admin, kena kita reaction kan. Diamankan oleh polisi karena masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus sejak 30 Juli 2021. Kepada kepolisian, TDN mengaku punya alasan tersendiri melakukan aksi nekatnya itu. Selain mengunjungi istrinya yang tinggal di desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur atau NTT. TDN mengaku ingin menjadi warga negara Indonesia. Kemarin saat kita periksa yang bersangkutan, dia ingin jadi warga negara Indonesia. Demikian ungkap Kapospol Motamasin Aika Fridus Beri kepada Kompas.com pada Selasa 3 Agustus pagi. Menurut Firdaus, TDN telah memiliki istri dan seorang anak, sehingga dia memilih untuk tinggal di rumah sang istri. Mereka sudah memiliki anak tapi belum menikah secara resmi. Demikian dia. Dah ada anak tapi belum menikah lagi. TDN tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal, sehingga akhirnya diamankan untuk proses deportasi. Saat ini, kata Firdaus, TDN masih dititip di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Motamasin. Pihak Pos Imigrasi PLBN Motamasin masih menunggu pengurusan dokumen pemulangan atau deportasi. Pria asal Taslihin, Subdistrito Sumalai, Distrito Kovalima, Timor Leste itu ditangkap karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen apapun. Kejadian itu, lanjut Firdaus, bermula pada Senin 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA. Polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan TDN yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal melalui jalur tikus. Masuk melalui jalan tikus ya? Untuk proses deportasi ke negara asalnya. Lewat Big Data Mobile Positioning Data atau MPD. Badan Pusat Statistik atau BPS mendeteksi 20 wisatawan asal Timor Leste berada di wilayah Indonesia selama Juli 2020. Rata-rata menginap puluhan wisatawan itu selama 4,25 hari. Wisatawan mancanegara itu terdeteksi. Kesian ya guys, kita tengok di sana masih ramai yang penduduk-penduduknya yang masih miskin ya. Timur atau NTT Darwis Sitorus dalam jumpa pers di Kupang pada Selasa 1 September. Pasalnya sejak April sampai awal September 2020 tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah Indonesia. Cewek-ceweknya pun cantik-cantik juga. Kabupaten Belu akibat dari penutupan pos lintas batas terkait pandemi corona. Sementara itu, wisata Nusa Tenggara yang masuk ke NTT selama Juli 2020 sebanyak 13.229 orang dengan rata-rata menginap selama 1,52 hari. Menurut Darwis, kunjungan wisatawan mancanegara tersebut mengindikasikan masyarakat sudah mulai bergerak, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Adapun tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di NTT terus membaik. Pada Mei 2020, TPK hotel 11,57%. Namun pada Juni naik menjadi 19,69% dan naik lagi menjadi 27,15% pada Juli 2020. Sementara itu pada Agustus 2020, 3 kota di NTT mengalami deflasi sebesar 0,71% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 102,82. Kota Kupang mengalami deflasi 0,92%,
kota Maumere mengalami inflasi 0,71% dan kota Waingapu deflasi sebesar 0,48%. Menurutnya, deflasi Agustus 2020 terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 2,19%. Wow, tembakau yang naik harganya. So, okay guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi. Begitulah konflik yang berlaku di Timor Leste ya. Tak habis-habis memang begitulah. Kita doakan semoga Timor Leste akan terus aman dan terus makmur seperti mana negara-negara kita ya. Dan saya doakan semoga mereka sentiasa diperbaiki ekonominya dan sentiasa majulah di masa yang akan datang. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Terima kasih kepada Teropong NKRI kerana saya mereaction daripada channelnya. Semoga channel NKRI terus berkembang dan terus maju di akan yang datang. So, jaga keselamatan anda, jaga kesihatan anda dan jaga diri anda sentiasa daripada COVID-19 ya. Kerana sekarang ni COVID-19 semakin lama semakin banyak, semakin ramai yang terkena COVID-19. So, jaga diri anda dan kesihatan keluarga anda. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye-bye.